Mana Bu Yati? Kami butuh petunjuknya. Hari ini yang memberi petunjuk Joni. Tapi biasanya kan Bu Yati. Siapa saja sih nggak masalah. Yang penting sosok siapa yang merasuki tubuhnya. Ayo Bapak silakan. Saya ingin tetap bekerja di kursi yang basah. Tapi gimana caranya ya? Kamu ingin mendapatkan itu kembali. Kamu harus menyiram kursi itu dengan air. Ayo Pak, gantian bayarannya mana? Saya minta tolong, pacar saya pergi nggak tahu tak kemana. Bahar harus membayar semuanya. Dia harus memberikan tumbal padaku. Semoga aja ini berhasil untuk menaiki jabatan aku untuk lebih baik lagi. Ngapain kamu? Itu apa di tangan kamu? Ini apaan? Ada air kembang begini. Kamu main aja-ajian di kantor ini? Saya nggak mau di kantor ini. Ada orang-orang yang suka main dukun. Mulai hari ini kamu saya pecat. Bahar sudah bikin aku kelihatan konyol. Gara-gara dia aku dipecat. Lihat Joni, kita mendapatkan uang yang banyak. Ini berkat suruhan kamu yang asal-asalan. Dan acting kamu juga hebat. Joni dong Pak. Ternyata tanpa Dewi Ular, aku bisa mendapatkan uang yang banyak. Kita lihat saja, sebentar lagi akan ada banyak orang yang menuntut kamu. Dan ingat, jangan pernah minta bantuanku lagi. Gak mungkin. Itu gak mungkin terjadi. Ada apa nih kalian teriak-teriak di rumah saya? Kalian berdua sudah menipu kami semuanya. Iya betul. Iya betul. Kalian harus bertanggung jawab. Apa-apaan ini? Dewi, tolong Dewi! Saya nggak salah. Dewi! Berhenti. Mohon kalian berhenti. Jangan main hakim sendiri. Tapi Pak Ustadz, mereka berdua ini sudah menipu kita semuanya. Iya benar Ya, Pak benar, Ustadz. Mereka ini harus bertanggung jawab Pak Ustadz, bukan dibela Pak Ustadz. Itu semua salah kalian. Kenapa kalian lebih percaya kepada Bahar dan Joni? Kalau kalian mengharap petunjuk, mintalah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini, kalian telah berbuat musyrik. Apakah kalian mengerti? Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Kalau begitu, mohon kalian semua bubar ya. Dan ingat, jangan sekali-kali percaya kepada manusia. Percayalah kepada Allah. Penipu kami! Pak Ustadz nggak usah ikut campur. Saya nggak butuh bantuan Pak Ustadz. Mendingan Pak Ustadz pergi. Joni, ayo masuk. Tapi kata suami saya, kalau saya marah, katanya saya iblis yang merasuki. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan tumbal dari keluarga kamu. Tidak, aku tidak mau. Emang, selama ini aku sering melihat keanehan Bapak. Aku nggak mau ditumbalkan. Joni, kembali Joni! Lakukan apa yang aku minta. Aku berikan kamu waktu saat. Kalau tidak, aku akan membunuh kamu. Baik, Dewi. Kalau kamu mau, kamu bisa mengambil Joni sebagai penggantian. Karena saya tidak peduli lagi dengan anak itu. Baiklah, kalau itu mau kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Joni? Di rumah saya ada Dewi Ular yang merasuki ibu saya Pak Ustadz. Itu yang membuat orang banyak sering ke rumah saya Pak Ustadz untuk meminta petunjuk kepada ibu saya Pak Ustadz. Dan sekarang Dewi Ular itu meminta tumbal kepada keluarga saya Pak Ustadz. Bisa jadi itu saya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kamu harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kamu akan aman. Joni, kamu di sini ternyata. Ibu,
Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz sudah menolong saya. Maafin Joni ya Bu, selama ini Joni kasar sama Ibu. Ibu juga minta maaf ya nak. Ibu juga sering kasar sama kamu. Joni janji Bu, Joni bakal jadi anak yang baik Bu. Pak Ustadz, tapi gimana dengan keselamatan suami saya Pak Ustadz? Masya Allah, saya kagum sama Bu Yati ini. Meskipun saya dengar cerita dari orang-orang bahwa selama ini suami ibu banyak berbuat kasar pada ibu secara terus-menerus. Tapi ibu masih sangat peduli pada nasib keselamatan suami ibu. Saya ikhlas dan ridho Pak Ustadz. Asalkan suami saya selamat dan kami bisa berkumpul kembali. Demi keselamatan, sebaiknya kalian berdua di sini saja. Saya akan langsung ke rumah Bahar. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada dia. Baiklah, saya pamit dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar kamu Bahar. Aku tidak bisa menemukan anak kamu. Bagaimana bisa? Mereka dilindungi oleh Ustadz. Aku tidak bisa mendekati orang beriman. Aku tidak bisa menembusnya. Lalu aku harus bagaimana? Aku minta tumbal keluarga kamu yang lain. Tapi orang tua aku udah nggak ada, Dewi. Mereka sudah meninggal. Kalau begitu, aku minta tumbal nyawa kamu. Jangan, Dewi. Jangan ambil nyawa aku, Dewi. Ngajar. Mau lari kemana kamu Bahar? Aku akan memakan kamu. Udah saatnya kamu menjadi tumbalku. Siapapun yang menghalangiku, dia akan aku musnahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pak Ustadz, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Alhamdulillah. Saya menyesal Pak Ustadz. Kembalilah ke jalan yang benar Pak Bahar. Itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ustadz, saya ingin bertobat. Dan saya percaya kamu tuh orang baik di luar omongan orang. Saya pesankan satu hal, seorang ibu tidak akan pernah tergantikan dari yang lain. Harus berjuang sih. Karena kalau misalnya kamu tumbang, nggak ada yang lain lagi yang bisa gantiin kamu. Terserah orang ngatain apa, dan saya tahu di badan kamu ada apa dan segala macam. Tapi di luar dari perkataan orang tentang iblis, tentang setan dan segala macam, bagi saya seorang ibu adalah ibu. Ibu Yati harus kuat. Kami sekeluarga minta maaf atas perbuatan kami selama ini kepada warga. Iya bapak-bapak semua, kami minta maaf. Semoga bapak-bapak berbesar hati maafkan kami. Terkadang orang hanya melihat kita sekarang tanpa tahu perjuangan yang dulu kita lalui. Allah tidak akan pernah menutup mata akan usaha hamba-hambanya. Allah akan membalas semua usaha hamba-hambanya. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin anak cucu kita kelak. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Karena pasti Allah akan mengabulkan semua doa-doa dari hambanya.